Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Kali ini kita akan belajar mengenai pola bilangan dan barisan bilangan kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Kompetensi dasar membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pengalaman belajar menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Mengenal unsur-unsur pada pola bilangan dan barisan bilangan seperti suku pertama, suku berikut, beda, dan rasio. Membedakan barisan aritmatika dan barisan geometri. Menentukan dan menghitung suku ke N pada barisan aritmatika dan barisan geometri. Menggunakan konsep bilangan, pola bilangan, dan barisan bilangan dalam kehidupan. Perhatikan gambar berikut. Terjun payung dapat dilakukan dari pesawat terbang dengan ketinggian tertentu. Penerjun dapat terjun dan terbang bebas di udara dengan kecepatan tinggi, mencapai lebih dari 100 km per jam. Pada penerjunan berkelompok, masing-masing penerjun dilengkapi dengan parasut berbahan elastis, serta tambahan bahan menyerupai sayap, sehingga dapat membantu mereka untuk melayang di udara secara horizontal, serta memperlambat laju ke bawah. Selain itu, dengan peralatan seperti di atas, para penerjun juga dapat membuat formasi tertentu secara berkelompok, sehingga membentuk pola tertentu. Kemudian, penemu segitiga Pascal, kita lihat di situ ada sebuah segitiga, di mana di situ ada angka-angkanya. Ya. Kita lihat di sini angka 1, kemudian bawahnya 1, 1, kemudian ada 1, 2, 1. Ya. 2 ini kalau kita lihat berasal dari 1 tambah 1, 2. Kemudian bawahnya 1, 2, 1. Ini 1 tambah ini 1, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Bawahnya 1 lagi gitu ya. Kemudian bawahnya ini 1 ya. 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Dan di sini tulis 1 lagi. Bawahnya di sini ya, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, dan seterusnya. Sejarah tentang bilangan segitiga yang dikenal dengan segitiga Pascal ini diawali dengan penemuan sebuah buku kuno India, ya, sastra cadas yang ditulis dalam bahasa Sanskerta pada abad ke-10 yang berisi tentang keterkaitan segala sesuatu dengan alam semesta. Pada kurun waktu hampir sama, ya, segitiga Pascal ditemukan oleh matematikawan Persia atau sekarang Iran, ya, Al-Karaji, ya, ini tahun 953 sampai 1029 dalam menyelesaikan binomial X plus Y pangkat N dengan menggunakan bilangan segitiga sebagai koefisiennya. Nah, 1 abad kemudian matematikawan Persia lainnya yang juga merupakan astronom dan sastrawan penyair, ya, yaitu Omar Khayyam 1048 sampai 1131 mengembangkan topik yang sama sehingga bilangan segitiga tersebut di Iran disebut sebagai segitiga Khayyam. Nah, kemudian Pascal ini berhasil mengembangkan bilangan segitiga yang ada sebelumnya ke dalam berbagai aplikasi melalui teori binomialnya,
Oleh karena itu, bilangan segitiga tersebut dikenal sebagai segitiga Pascal yang diunggah oleh seorang ilmuwan dan matematikawan Prancis ya, bernama Blaise Pascal ya, 1623 1662. Bilangan pada segitiga Pascal dapat digunakan untuk menentukan koefisien pada penjabaran pemangkatan suku 2 A plus B pangkat N, menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan secara terperinci, dan menentukan keanggotaan himpunan kejadian pada percobaan dalam teori peluang. Ya, kita mengenal pola-pola bilangan ya. Susunan benda atau objek atau bangun geometri yang teratur dalam pembentukannya dapat membentuk pola-pola bilangan yang menarik. Nah, kita lihat di gambar 1.4. Ini menunjukkan formasi atau susunan bola biliar. Pada susunan bola tersebut berturut-turut terdapat 1 bola, 2 bola, 3 bola, 4 bola, dan 5 bola. Nih, 1 bola, 2 bola, 3 bola, 4 bola, 5 bola. Sehingga terbentuk susunan bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang merupakan pola bilangan asli. Gambar 1.4 yang kedua ini menunjukkan susunan bangun-bangun persegi panjang yang menutupi irisan cangkang keong. Nah, di mana masing-masing persegi panjang tersebut mewakili sebuah bilangan sehingga membentuk susunan bilangan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan 55. Nah, di sini bilangan ini disebut pola bilangan Fibonacci. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13, dan seterusnya. Nah, pada pola bilangan Fibonacci, sebuah bilangan diperoleh dari hasil penjumlahan dua buah bilangan yang tepat berada di depannya. Nah, ini tadi ya. 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, dan seterusnya. Ini pola pada cangkang keong. Nah, itu. Jadi pola bilangan itu merupakan susunan atau rangkaian objek yang dibentuk dengan aturan tertentu. Dengan demikian, bilangan-bilangan berikutnya pada suatu pola bilangan dapat kita tentukan jika aturan pembentukannya diketahui. Bilangan-bilangan yang terdapat pada sebuah pola bilangan disebut suku. Misalkan pola bilangan 1, 3, 7, 15, dan seterusnya. Terdapat suku-suku berikut. 1 disebut suku pertama. Nah, suku pertama. 7 disebut suku ketiga. 3 disebut suku kedua. 15 disebut suku keempat ya. Ini suku 1, suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, sehingga pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Contoh, gambar di atas menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola bilangan. Nah, ini suku pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Gambarlah satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas. Tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas, kemudian tentukan aturan pembentukannya. Soal nomor 2. Tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut, kemudian tuliskan dua suku berikutnya. A, 6, 13, 20, 27, dan seterusnya. B, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat untuk jawaban yang pertama, suku berikutnya. Kalau kita lihat, kita kembali ke soal nomor 1. Nah, di sini ada berapa batang?
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di sini kan satu membentuk satu lingkaran ya, di sini dua lingkaran ya. Dua lingkaran berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian 3 lingkaran tadi 11 tambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga suku berikutnya tinggal 1 tambah 1 lingkaran lagi, ya kan? Tambah 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 5 lagi, ya. Kalau kita lihat ini 6 batang, 11 batang, 16 batang, maka berikutnya tambah 5 lagi, 21 batang. Sehingga pola bilangannya ini 6, 11, 16, 21 ya. 6 ke 11 tambah berapa? Tambah 5. 11 ke 16 tambah berapa? Tambah 5. 16 ke 21 tambah berapa? Tambah 5. Nah, seperti itu. Sehingga aturan pembentukan pola bilangan adalah tambahkan 5 untuk suku berikutnya ya. Suku berikutnya. Kemudian kita lihat soal yang kedua, tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian tuliskan dua suku berikutnya. 6, 13, 20, 27. Ya. Kita lihat 6 ke 13 tambah 7, 13 ke 20 tambah 7, 20 ke 27 tambah 7. Maka aturan pembentukannya tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Dua suku berikutnya, nah dua suku berikutnya berarti kan tambah 7 lagi, 27 tambah 7, 34. Kemudian 34 tambah 7, 41. Kemudian yang soal nomor 2, 1, 3, 6, 10. Kita lihat 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 10 tambah 4. Nah, aturan pembentukannya tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 dan untuk suku berikutnya. Nah, dua suku berikutnya ini kan tadi tambah 4 kan, berarti yang suku berikutnya tambahkan 5, 10 tambah 5, 15. Suku berikutnya lagi tambahkan 6, 15 tambah 6 sama dengan 21. Oke, demikian untuk pola bilangan untuk pertemuan pertama ya, untuk daring pertama. Oke. Silahkan disimak, dipelajari, kalian putar ulang. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.